Perkenalkan, nama saya Naura Bilbina Nazira Rifki dengan NIM 4301020000122 dari kelas 2F, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Untuk memenuhi tugas dari Ibu Fatihah dalam mata kuliah pengantar sosiologi, di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi sosial. Baik, kita mulai dari pengertian interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan antar manusia yang bersifat dinamis. Interaksi tersebut berlangsung selama seumur hidup selama manusia masih tinggal dengan masyarakat. Mengapa? Karena interaksi sosial itu memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain. Jadi, pengertian dari interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dilakukan manusia yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Kemudian kita masuk ke syarat-syarat dari interaksi sosial. Syarat dari interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama, adanya kontak sosial. Apa sih kontak sosial itu? Kontak sosial itu adalah hubungan antara individu satu dengan individu yang lain yang bersifat langsung. Contohnya seperti sentuhan, percakapan sebagai wujud aksi dan reaksi. Dengan kata lain, kontak sosial adalah cara bagaimana masyarakat melakukan interaksi. Bentuk-bentuk dari kontak sosial sendiri ada tiga. Yang pertama, antara individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Interaksi yang kedua yaitu adanya komunikasi. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam menyampaikan pesan atau maksud terhadap orang lain, yang kemudian orang lain akan memberikan reaksi atas aksi atau penyampaian isi pesan yang sudah disampaikan dari orang tersebut. Komponen-komponen dalam komunikasi sendiri, yang pertama ada pengirim, yaitu orang yang mengirim pesan. Kedua ada penerima, orang yang menerima pesan. Dan yang ketiga, maksud atau pesan, yaitu sesuatu yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir, umpan balik atau feedback, yaitu tanggapan dari orang yang menerima pesan. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Bentuk dari interaksi sosial ada dua. Yang pertama, asosiatif, dan yang kedua, disosiatif. Asosiatif sendiri itu adalah bentuk sosial yang bersifat positif atau baik. Yang pertama, contohnya itu ada kerjasama. Bentuk dari kerjasama yang pertama yaitu kerukunan, contohnya gotong royong, tolong menolong. Yang kedua ada bergaining atau tawar-menawar. Dan yang ketiga ada kooptasi. Dan yang keempat koalisi. Dan yang lima atau yang terakhir yaitu joint venture, yaitu adalah kerjasama dalam proyek-proyek tertentu dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Bentuk dari proses asosiatif yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi sendiri yaitu adalah bentuk dari interaksi sosial yang melibatkan dua atau lebih kelompok atau individu untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa menjatuhkan pihak lawan. Berdasarkan pelaksanaannya, akomodasi dibedakan menjadi 8 bentuk. Yang pertama ada coercion, compromise, arbitration, toleransi, mediation, conciliation, stalemate, dan adjudication. Yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi adalah penggabungan dua atau lebih kebudayaan sehingga menghasilkan kebudayaan baru dan menghilangkan kebudayaan yang lama. Kemudian, syarat-syarat terbentuknya asimilasi adalah yang pertama, adanya kelompok-kelompok manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Yang kedua, adanya interaksi langsung dalam waktu yang lama. Dan yang ketiga, akibatnya kebudayaan berubah sifat dan wujud menjadi kebudayaan campuran. Kemudian kita masuk bentuk interaksi sosial yang kedua, yaitu proses disosiatif atau bentuk dari interaksi sosial yang bersifat negatif atau buruk. Yang pertama ada kompetisi. Kompetisi sendiri ada 4 macam, yaitu persaingan ekonomi, persaingan peranan atau kedudukan, persaingan ras, dan yang terakhir ada persaingan kebudayaan. Dan yang kedua ada kontravensi. Kontravensi sendiri dibedakan menjadi yang pertama umum. Contohnya yaitu seperti penolakan, kekerasan, protes, perlawanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada kontravensi intensif. Contohnya seperti penghasutan dan penyebaran desas-desus dan lain sebagainya. Kemudian kontravensi rahasia. Contohnya seperti pengkhianatan. Dan yang terakhir ada kontravensi taktis.
Contohnya seperti mengejutkan lawan dan membingungkan pihak lain. Bentuk dari disosiatif yang ketiga yaitu pertentangan atau pertikaian. Penyebab dari pertikaian atau pertentangan itu sendiri yang pertama ada perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan yang terakhir perubahan sosial. Selanjutnya mari kita lihat contoh video dari interaksi sosial yang ada di lingkungan saya, yaitu gotong royong. Jadi, dalam video yang sudah kita lihat sebelumnya, itu adalah contoh dari bentuk interaksi sosial, yaitu gotong royong. Mengapa dapat dikatakan sebagai interaksi sosial? Karena dalam video tadi, di situ menunjukkan bahwa sekelompok manusia sedang melakukan aksi dan reaksi. Mereka saling membantu satu sama lain. Mereka juga memenuhi syarat dari interaksi sosial, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Seperti materi yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, itu termasuk ke dalam bentuk sosial yang asosiatif atau bentuk sosial yang bersifat positif atau baik, yaitu kerjasama. Dan contoh dari kerjasama itu adalah tolong-menolong dan gotong royong. Pengertian dari kerjasama sendiri yaitu suatu usaha yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Berikut ini adalah contoh-contoh lain dari bentuk kerjasama gotong royong. Baik, itu tadi penjelasan singkat mengenai interaksi sosial dari saya. Sekian penjelasan video materi interaksi sosial dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.